Halo pemirsa dimanapun berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Jumpa lagi di kanal yang menyajikan informasi tentang sejarah, kebumian, kegunung apian dan terutama aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Kali saya akan memperbarui perkembangan terkini apa yang terjadi di Merapi dalam 3-4 hari terakhir. Karena ada gejala yang sangat signifikan. Indikasi yang menunjukkan gunung ini dalam tanda kutip menggelegak, mengirimkan magma baru ke permukaan dari dapur magmanya. Petunjuknya adalah rentetan kegempaan dalam frekuensi yang sangat signifikan, tidak biasa, dan jumlahnya yang terhitung istimewa. Sesudah lama tidak muncul lagi peristiwa gempa vulkanik dalam mulai terdeteksi pada Kamis 25 Agustus 2022. Data kegempaan vulkanik dalam atau yang sering disebut juga menggunakan istilah gempa vulkanik tipe A terjadi sangat intens. Dalam 3 hari sejak Kamis 25 Agustus 2022 hingga Minggu atau Sabtu 27 Agustus 2022 sudah terjadi 165 kali gempa vulkanik dalam. Data terbaru hingga Minggu siang 28 Agustus 2022, total sejak Kamis 25 Agustus sudah terjadi lebih dari 200 gempa vulkanik dalam. Amplitudenya berkisar antara 3 hingga 11 mm dan durasi berkisar antara 6 hingga 11 detik. Kegempaan vulkanik dalam ini memang fluktuatif dalam 3 hari itu. Tetapi jika di rata-rata tiap harinya terjadi 55 kali gempa vulkanik dalam. Sementara gempa vulkanik dangkal atau vulkanik tipe B juga bermunculan walau intensitasnya tergolong belum signifikan. Gempa vulkanik dangkal ini relatif sering terjadi dalam volume antara 1, 2, 3 hingga mungkin sampai belasan kali di tanggal-tanggal tertentu. Lantas apa makna kemunculan gempa vulkanik dalam dan gempa vulkanik dangkal itu? Benarkah Merapi sekarang kembali memasuki siklus 2 tahunan dan akan diakhiri letusan atau erupsi besar? Secara teoritis gempa vulkanik dalam terjadi akibat aktivitas magmatik di kedalaman lebih dari 1,5 km dari puncak Merapi. Artinya bisa saja terjadi aliran atau suplai magma dari dapur magma Merapi menuju ke permukaan. Gerakan magma yang naik itu menerobos pipa atau jalur keluarnya magma karena didorong energi dari dalam. Gerakan itu menimbulkan getaran-getaran seismik atau gempa dalam dan ini menandakan munculnya kembali kekuatan baru vulkanik Merapi. Sementara gempa vulkanik dangkal mengindikasikan aktivitas permukaan karena gempa ini terjadi di area kurang dari 1,5 km dari permukaan gunung. Terjadi aliran lava yang umumnya akan diakhiri keluarnya lava segar atau menambah volume kubah lava baru yang sekarang sudah ada di puncak Merapi. Erupsi Merapi selama 2 tahun terakhir berjenis efusif atau leleran lava di kubah lava barat daya maupun kubah lava tengah. Luncuran itu umumnya disertai guguran lava atau rockfall dan jika volumenya besar bisa menimbulkan awan panas guguran. Dilihat dari angka kegempaan vulkanik dalam yang signifikan, sudah bisa dipastikan terjadi aktivitas magmatik dalam dan ini warning atau peringatan bagi kita semua. Apa endingnya? Tidak ada yang tahu. BPPTKG Yogyakarta terus memantau dan menganalisa perkembangan aktivitas vulkanik gunung ini. Laporan mingguan hasil pengamatan dan analisis pada 25 Agustus menyatakan aktivitas magmatik memang meningkat. Namun deformasi atau penggembungan tubuh gunung terpantau belum ada kenaikan. Deformasi ini secara teoritis akan menunjukkan perubahan morfologi gunung akibat aktivitas magmatik
dan bisa juga mengindikasikan tahapan kegiatan vulkanik selanjutnya. Letusan-letusan besar Merapi umumnya akan ditandai deformasi yang meningkat secara tajam. Tubuh gunung akan menggembung signifikan sebelum meletus atau erupsi. Contoh terjadi pada letusan super dahsyat Oktober-November 2010. Tubuh gunung Merapi menggembung sangat besar. BPPTKG Yogyakarta mencatat volume 2 kubah lava di Merapi volumenya fluktuatif, terutama yang kubah lava barat daya. Volumenya saat ini 1.664.000 meter kubik dan ini setiap hari terjadi guguran, artinya volumenya bisa naik bisa turun. Sementara volume kubah lava tengah yang terbentuk setelah kubah lava barat daya ini saat ini mencapai 2.772.000 meter kubik. Total volume kubah lava di puncak Merapi saat ini tercatat 4,3 juta meter kubik. Rekomendasi yang dikeluarkan masih belum banyak berubah, yaitu status vulkanik Merapi masih siaga atau level 3 yang ditetapkan sejak 5 November 2020 atau hampir 2 tahun lalu. Potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas guguran di sektor selatan dan barat daya, meliputi Kali Boyong dan Kali Gendol maksimal 5 km, Kali Bedok, Kerasak, Bebeng di wilayah Magelang maksimal luncurannya 7 km. Sementara di sektor tenggara yaitu di alur Kaliworo di Kabupaten Klaten maksimal jarak luncur bisa mencapai 3 km. Kemudian jika terjadi letusan eksplosif, radius lontaran material keras bisa mencapai radius 3 km. Masyarakat diminta tidak melakukan kegiatan apapun di radius antara 3 sampai 7 km tersebut. Secara umum pengamatan pada Minggu 28 Agustus 2022 Gunung Merapi tidak teramati secara visual karena tertutup awan tebal. Angin ke arah barat, suhu berkisar 13 sampai 17 derajat Celcius. Selama 12 jam sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat terjadi 21 kali gempa guguran, 5 gempa hembusan, 21 gempa hibrid, 9 gempa vulkanik dangkal dan 42 gempa vulkanik dalam. Aktivitas masyarakat di sekeliling Gunung Merapi yang berkebun, berladang, bertani, wirausaha dan rekreasi masih berjalan seperti biasanya. Pemirsa, demikian laporan terkini tentang aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Tetap cermat dan ikuti informasi dari sumber-sumber terpercaya. Waspadai kabar-kabar menyesatkan dan informasi yang terlalu melebih-lebihkan tentang aktivitas Gunung Merapi. Terima kasih sudah menyimak. Salam sehat dan salam tangguh. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.